Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong ya. Ya, gimana Sam kabarnya? Sehat-sehat dong? Baik, amin Sekar ya nggak. Masih dalam suasana hujan ya nggak. Angin ya, banyak angin. Dan mungkin Ya. ada yang hujan air mata juga Sam, karena tim favorit mereka di Piala Dunia kalah. Iya, nggak tahu nih PMI kita nih ada yang nonton lah ya. Pasti nonton ya, pasti ada yang suka. Jam 3 loh, jam 3, jam 2. Heeh. Jam 2 waktu Indonesia. Ya. Tapi kalau PMI mah saya rasa nih seneng nontonin ininya juga nih, pemain-pemainnya. Yang ganteng-ganteng ya. Tapi Sam ngejagoin siapa nih kemarin? Wah, kemarin sih saya Di menjagokan final. Argentina. Ya, Tapi Sam berarti banjir air mata kalah. juga dong, hujan air mata Aduh. juga nggak nih? Iya. Ya nggak, dia pikir bisa bertahan sedikit lagi penalti. Ya nggak, saya lagi mengharapkan penalti. Ya, aduh penalti kan itu pinter-pinter mereka kan. Ya nggak, seharusnya kan udah dikasih kesempatan untuk tendang bolanya ya nggak, tanpa ada halangan ya nggak, hanya goalkeepernya ya nggak, seharusnya sih bisa ya, tapi ternyata nggak segampang itu. Iya, saya kebayang nih Sam ketika lagi nonton tuh lagi seru-serunya sampai teriak-teriak kali ya, gimana sih gitu, biasa gitu ya. Tapi memang ada juga nih teman-teman saya nih yang udah sampai bela-belain beli jersinya Argentina, kemudian juga yang nonton bareng di mall. Bayangin loh nonton bareng ya, itu penuh banget padahal jam segitu. Kalau saya sih nggak kuat ya, mungkin karena emang fisiknya biasanya sukanya bobo gitu ya, disuruh bangun di jam segitu, saya udah nyerah duluan gitu. Rame banget Sam yang nonton bareng itu sampai full mallnya. Bukannya di Indonesia aja, di Di Hong Kong juga gitu ya, sama ya. ya nggak. Namanya Iya. hobi sih ya. Ya, dampak Piala Dunia terhadap bisnis kuliner di Hong Kong ya nggak, ternyata tuh di Hong Kong juga di mall-mall rame sekarang ya nggak. Di restoran-restoran gitu ya, biasa nonton barengnya Iya. ya. Itu sampai itu bisa diprediksi akan ada tambahan pendapatan hingga 500 juta Hong Kong dolar sampai 500 juta sampai 500 sampai mungkin hampir 900 juta Hong Kong dolar. Oh, karena Piala Dunia ini ya. Ya nggak, meskipun pertandingan digelar pada dini hari, ya nggak, karena perbedaan waktu, antusiasme masyarakat justru semakin meningkat seiring berjalannya turnamen di babak gugur. Ya nggak, jadi Piala Dunia lah istilahnya. Sebuah restoran dimsum bernama Lin Hyong Lau menjadi salah satu contohnya. Manajemen mereka menceritakan bagaimana antrian panjang terjadi saat pertandingan Inggris melawan Norwegia pekan lalu. Ya enggak. Untuk mengakomodasi semakin banyaknya penggemar, restoran teh itu pun menerapkan sistem reservation sejak sampai babak terakhir Piala Dunia. Hasil hampir semua dari 100 meja yang tersedia di cabang Seongwan mereka sudah dipesan penuh untuk pertandingan final. Emang Lin Hyong Lau ini terkenal, dia restoran dimsum yang 24 jam sekarang. Iya. Jadi turis-turis di Indonesia kalau mau ke Hong Kong ya nggak, Lin Hyong Lau yang deket Tsim Sha Tsui ya itu 24 jam. Yang lapar malam-malam ya? Ya, untuk tiket per orang dibanderol $368 Hong Kong. Sudah termasuk 4 hidangan dimsum dan 2 kaleng minuman ringan serta bir. Sementara untuk rombongan tersedia meja VIP dengan 8 kursi seharga $3.888 Hong Kong dengan paket makanan dan minuman yang lebih lengkap. Dan kabarnya kemarin itu 90
1% sudah kejual habis. Oh. Dan hari Seninnya itu kan ini ya ketika sudah mulai kerja tuh sampai banyak yang ngambil cuti Sam kalau di Indonesia. Kemungkinan juga iya ada yang bolos juga kali ya kalau nggak ngambil cuti. Bahkan kayaknya kok jalanan jadi lebih macet ya. Apa jangan-jangan pada nonton Piala Dunia dulu finalnya. Jadi mereka pada berangkatnya tuh siang-siang. Jadi agak siang tuh jalanan masih macet aja terus tuh. Itu dampaknya juga sih kalau di Jakarta tuh. Kalau di Jakarta, di mall-mall Hong Kong itu, rame. Ada yang sampai 10.000 penonton. Dibayangin aja 10.000 nonton di layar besar gitu. Iya, di mall. ya. Padahal lebih nyaman di rumah sendiri ya, tapi mungkin beda-beda ya keseruannya. Tapi suasananya Bisa ya, teriak-teriaknya, kalau di rumah mungkin teriaknya sendiri gitu ya. Nah, Itu kalau di sono kan benar, teriaknya rame-rame benar. sambil Itu makan Hongkong sate. kayaknya nggak sate juga deh, terlalu berat ya untuk nonton bola makan sate. Itu juga belum karena apa? Coba bayangin kalau ada Indonesia ya, Indonesia ataupun juga China sendiri yang masuk final gitu ya. Apa nggak makin rame itu mall-mall ya yang di Hong Kong ataupun di Indonesia di Jakarta. Wah pasti makin rame banget ya. Semoga ya nanti ke depannya ya Indonesia boleh dong masuk ya sesekali ya. Sekali. Harus dilatih dulu. Harus latihan dulu nih. Oke. Kita masih mau ngobrolin soal wisata Sam. Karena kemarin masih mention soal Anambas. Kita kali ini mau ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pariwisatanya dari Kabupaten Anambas. Karena di Anambas ini punya pantai, punya pulau yang cantiknya luar biasa. Yang udah dikunjungin sama artis-artis internasional bahkan. Iya. Oke, mari kita saksikan dan dengarkan ya wawancaranya. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hongkong, beberapa minggu lalu saya dan Sam sempat menyinggung nih soal Kepulauan Anambas yang cantiknya luar biasa. Terlebih lagi juga letaknya nggak terlalu jauh, bahkan relatif dekat ya dengan negara tetangga. Jadi kalau Anda sedang berlibur di Singapura bisa langsung sekalian juga ke Kepulauan Anambas. Dan terkait hal itu saya akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Maskur selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Anambas. Dan langsung saja saya sapa Pak Maskur yang sudah bergabung bersama kami. Halo Pak Maskur, apa kabar? Alhamdulillah sehat Baskar. Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Maskur gimana? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Di sana tuh cuacanya panas banget atau gimana sih Pak kalau di sana Pak? Di Anambas? Saat ini cenderung berawan. Oh berawan. Jadi ya dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi karena langsung dari laut. Alhamdulillah cukup sejuk dan menenangkan hati. Oh sejuk dan menenangkan hati. Kenapa saya tanya nih Pak? Karena kalau di Hong Kong ini musim-musim seperti ini tuh lagi panas-panasnya Pak. Jadi daripada kepanasan di sana lebih baik ke Anambas aja ya. Di sana cuacanya lebih sejuk, sepoi-sepoi dan menghangatkan hati ya, mengademkan hati gitu, menyenangkan hati. Tapi Pak Maskur kan belum semua orang nih tahu tentang Anambas. Jangankan yang ada di Hong Kong nih ya. Apalagi hostnya Sam juga belum pernah ke Hong Kong. Gak usah jauh-jauh. Saya belum pernah ke Anambas maksudnya. Saya sendiri juga belum pernah ke Anambas. Jadi boleh nggak sih sebelumnya diceritain Anambas itu tuh seperti apa sih Pak? Dan gambarannya itu seperti apa Anambas? Oke, baik Baskar. Jadi Anambas adalah sebuah daerah otonom yang berada di Laut Natuna Utara atau mungkin kalau secara internasional mungkin disebut Laut Cina Selatan. Berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, di mana sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas itu sendiri adalah pariwisata dan perikanan. Kami mekar di tahun 2018 dengan
265 pulau yang ada, kemudian 29 pulau itu berpenghuni. Nah, setiap pulau-pulau dipisahkan oleh laut, dan laut yang jernih, yang menyenangkan mata untuk melihat hingga ke terumbu karangnya. Demikian, Mbak. Jadi pas ya kalau Anambas itu dibilang surga tersembunyinya di Indonesia. Tapi apa sih yang membuat Anambas ini berbeda Pak dibandingkan dengan destinasi bahari lainnya? Misalkan kita sebut saja Bali, Lombok atau Raja Ampat Pak. Oke, baik. Karena kami adalah kepulauan, tentunya yang membedakan Kepulauan Anambas dengan daerah-daerah lain, pertama, di tahun 2018 Kepulauan Anambas dinobatkan sebagai daerah tropis se-Asia Tenggara. Kemudian di mana terumbu karang yang ada di Kepulauan Anambas ini masih terjaga. Kemudian kami juga adalah bagian dari wisata bahari yang kami kedepankan, di mana keaslian alam Kepulauan Anambas ini masih terjaga dengan baik. Selain itu juga kami sebagai hub yang cukup dekat dari Batam, sehingga bagi wisatawan yang ingin datang ke Kepulauan Anambas ini tidak terlalu melelahkan atau jauh untuk bisa datang ke Kepulauan Anambas. Nah, di mana jarak kami dibandingkan dengan daerah-daerah destinasi yang lain cukup dekat dari Singapura. Tentunya jika ingin ke Kepulauan Anambas ini hubnya adalah masuk dari Batam, dan beberapa waktu yang lalu Pak Bupati juga sudah membuka pembicaraan untuk menjadikan bandara di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bandara internasional, sehingga para wisatawan yang ingin ke Kepulauan Anambas nanti bisa langsung dari Singapura langsung ke Kepulauan Anambas tanpa harus transit dulu ke Pulau Batam. Wah, Gitu, Mbak. keren. Semoga lekas terrealisasi ya Pak ya. Dan kalau saya nih sebagai wisatawan lokal yang baru pertama kali dan juga ada wisatawan dari Hong Kong mau ke Anambas nih Pak. Apa rekomendasi dari Bapak nih untuk kita kunjungi nih Pak, yang wajib dikunjungi nih? Jadi wisata unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah wisata bahari, di mana kami memiliki beberapa pulau yang menjadi pulau unggulan. Nah, salah satu yang hari ini sudah go internasional ini Resort Pulau Bawah atau Bawah Resort, di mana mereka menyajikan wisata yang eksklusif. Dengan kita terbang langsung dari Pulau Batam menggunakan seaplane langsung ke Resort Pulau Bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih banyak pulau-pulau eksotis lainnya dengan laut yang begitu jernih, kemudian pantai putih bersih dengan keasliannya, sehingga saya yakin jika para wisatawan yang punya minat khusus terkait dengan bahari, ini pasti akan terpesona dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kepulauan Anambas juga kami mempunyai beberapa spot diving, kemudian spot snorkeling untuk bisa para wisatawan mengunjungi spot-spot itu untuk berwisata baharinya. Oke, jadi Pak ini cukup lengkap ya, yang luxury travelersnya juga bisa gitu ya Pak ke Pulau Bawah gitu ya. Kemudian untuk Iya. keluarga juga bisa, yang minat khusus diving atau yang suka island hopping itu juga lengkap ya Pak ya. Jadi semuanya ada di situ ya. Iya, benar, Mbak. Iya, dan banyak orang nih kan banyak yang mengira juga ya Pak bahwa Anambas ini cukup jauh gitu. Padahal sebenarnya tadi seperti Bapak sampaikan ya, kalau dari Batam itu memang sudah relatif dekat, tapi kalau dari Jakarta ya harus ke
ke Tanjung Pinang dulu Batam atau dulu, kemudian ke ke Batam Batam. dulu? Iya, ke Batam dulu. Oh Ya, gitu. jadi untuk transportasi sebetulnya kalau bicara jauh, kita tidak terlalu jauh, masih masih bisa dalam perjalanan setengah hari. Misal kalau dari Jakarta kita ke Batam dulu, dari Batam langsung transit ke Kepulauan Anambas dari Batamnya. Transportasi pesawat dari Batam itu jam setengah 1. 12.30 sehingga untuk penerbangan pagi jam 9 dari Jakarta masih memungkinkan untuk bisa langsung ke Kepulauan Anambas. Oh oke, jadi dari Batam ke Kepulauan Anambasnya itu durasinya berapa lama Pak tadi? Dari Batam ke Kepulauan Anambas lebih kurang 1 jam 10 menit. Oh jadi nggak terlalu jauh sebetulnya ya Pak ya? Iya. Dan itu jamnya fleksibel gitu ya Pak ya? Untuk saat ini penerbangan hanya 1 kali 1 hari. Oh hanya 1 kali. Oh jadi harus Hanya 1 diperhatikan kali. banget ya Pak? Ya, jadi itu untuk sementara. Mudah-mudahan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kepulauan Anambas, ini bisa ditingkatkan frekuensi penerbangannya gitu. Karena beberapa waktu yang lalu penerbangannya sempat 2 kali dalam 1 hari, namun karena kurang jumlah penumpang sehingga maskapai melakukan efisiensi dengan penerbangan 1 kali sehari. Kalau akses lain Pak, misalkan lewat laut gitu? Kalau lewat laut ini perjalanannya lebih kurang 6 jam dari Oh Batam. jauh ya, lumayan ya. Ya, kalau dari menggunakan kapal laut lebih kurang 6 jam, Mbak. Tapi ya bisa menjadi pilihan juga gitu ya Pak, tapi lebih direkomendasikannya naik pesawat terbang gitu ya? Ya. Jadi selain itu juga ada kapal Pelni, itu lebih kurang 16 jam. Sebetulnya ada beberapa alternatif perjalanan, tinggal bagaimana para wisatawan ini memilih dia pengen cepat nyampe, dia pengen menikmati lautan dalam perjalanannya gitu. Nah, tinggal memilih. Pada prinsipnya moda yang ditawarkan kita ada udara dan laut gitu, Mbak. Oke, semoga tadi cita-citanya untuk bisa menjadikan bandaranya menjadi bandara internasional lekas terlaksana. Jadi dari Hong Kong atau dari mana-mana bisa langsung gitu ya Pak ya ke Anambas ya? Amin, mudah-mudahan, Mbak. Mudah-mudahan Oke. segera terwujud nih, ya. Amin. Tapi Pak ada strategi khususkah untuk memperkenalkan Anambas kepada pasar internasional misalkan ke Hong Kong, Pak? Kami dari Dinas Pariwisata sudah diperintah oleh Bapak Bupati untuk mengagendakan melakukan trip ke Hong Kong untuk menjalin kerjasama dengan travel agent yang ada di sana sehingga bisa memperkenalkan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat di Hong Kong yang nantinya mungkin bisa berwisata ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebetulan kita juga hasil bahari kita berupa ikan juga ada diekspor ke Hong Kong gitu. Oh, jadi memang hubungannya sudah erat ya Pak ya. Nah tadi kalau kita berbicara mengenai pasir yang putih, keindahan alamnya dan lain sebagainya. Tapi Pak selain keindahan alamnya, budaya lokal apa yang dapat dinikmati wisatawan ketika ke sana Pak? Baik, di Kepulauan Anambas ini ada negeri Melayu dengan beberapa paguyuban yang ada di Indonesia. Kami setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan pagelaran festival paguyuban lah. Jadi budaya-budaya Nusantara Indonesia lebih kurang 12 paguyuban ini secara bergantian menampilkan kebudayaannya masing-masing dan budaya Melayu adalah budaya aslinya dengan keramah-tamahan masyarakat. Alhamdulillah di sini di Kepulauan Anambas cukup aman, Mbak. Jadi kalau misal ada kehilangan sesuatu, insya Allah akan kembali. Oke, aman banget ya. Karena mau kemana-mana ya cuman muter-muter di itu ya Pak ya,
Di pulaunya itu ya, di pulaunya aja Lombok. gitu. Jadi nggak mungkin kehilangan. Nah, kalau makanannya nih Pak. Ya, ya kalau makanannya pertama identik kita dengan makanan-makanan laut, Mm-mm. hasil olahan laut, Mhm. kemudian ada mie gitu yang booming di Indonesia khususnya mie Tarempa. Nah, Tarempa itu adalah nama ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas, Mbak. Oh, wah saya udah kebayang nih seafoodnya seger-seger banget pasti ya di sana ya Pak ya. Baru matinya baru 1 kali, Mbak. Iya kalau berkali-kali nanti dibawa terbang dulu ke Jakarta ya. Wah enak banget sih, lengkap banget kalau menurut saya nih Pak. Ini semuanya ada dan saya memang baru ngedengerin ceritanya aja udah kebayang seberapa cantiknya Kepulauan Anambas ini. Tapi Pak terakhir mungkin boleh ajakan ya untuk para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, baik yang di Hong Kong ataupun juga yang di dalam negeri Pak. Baik, kami selaku pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajak masyarakat di Indonesia maupun di Hong Kong untuk datang ke Kepulauan Anambas untuk menikmati surga tersembunyi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan beberapa atraksi yang kami miliki, baik yang alam maupun yang buatan. Kami juga di sini ada penangkaran penyu hijau yang terus setiap tahunnya bertelur dan berkembang biak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami dengan senang hati melapangkan dada menerima kunjungan seluruh masyarakat ke Kepulauan Anambas. Kami tunggu kehadirannya. Oke, kalau diving bisa ketemu ikan Napoleon nggak ya Pak ya? Kalau ikan Napoleon itu gampang sekali kan, gampang kebetulan banget ya. sebelum moratorium ini memang dipelihara di pembesaran oleh masyarakat nelayan dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada, Mbak. Wah. Jadi juga sebuah atraksi yang akan kami suguhkan kepada wisatawan adalah membawa para wisatawan mengunjungi tempat pengembang biakan ikan Napoleon. Wah, seru nih. Bisa foto-fotonya pasti cakep-cakep ya kalau sambil diving ketemu ikan Napoleon ya Pak ya. Iya, betul Mbak sekali. Baik Pak Maskur, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti kita bisa ketemu di Kepulauan Anambas ya. Sambil makan seafood yang matinya cuma sekali sambil foto-foto sama ikan Napoleon. Oke Mbak, baik Mbak. Ditunggu kehadirannya Mbak. Baik, terima kasih Pak Maskur. Sehat Mbak, selalu, makasih. sukses selalu. Sehat ya, Mbak. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Bye-bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seru banget ternyata Anambas ya, cantik banget. Saya penasaran banget sih ke pulau bawah itu, pasti bagus banget. Dan makanannya kayak Sam bilang ikan Napoleon itu, saya kalau nggak Sam bilang ikan Napoleon ya, tadi mention gitu tuh saya nggak tahu ada ikan Napoleon yang kepalanya ada jenongnya gitu. Iya, itu saya dulu pernah makan di Makassar begitu. Ya, Oh, rasanya ikan tuh Napoleon dagingnya memang tebal gitu ya. enak, heeh. Enak. Oh, Digoreng waktu itu. Waduh, wah nggak ada itu di Hong Kong tuh ya. ikannya digoreng, nggak ada itu. Ya nggak? Dari Anambas kita kembali beralih ke Hong Kong. Ada cerita apa lagi nih Sam? Ya, Piala Dunia kan udah selesai ya. Kita beralih ke kabar gembira lagi nih, Ada lain kabar gembira apa bagi lagi para nih? pencinta sepak bola di Asia. Ya nggak? Kalau teman-teman dari Indonesia yang mau datang menonton, ya nggak bisa juga ya. Hong Kong akan kembali menggelar pesta sepak bola. Ya, Festival Football Hong Kong 2026 ya. Hong Kong akan kembali menggelar sepak bola akbar, yaitu Hong Kong Football Festival atau HKFF 2026. Festivalnya akan memecahkan rekor, dipastikan akan menghadirkan 4 klub terbesar dan paling bergengsi di seluruh dunia.
ya, Manchester City, Inter Milan, Chelsea dan Juventus akan bertanding di Hong Kong. Ya, bayangin 4 raksasa Eropa ini akan berlaga di Stadion Kai Tak yang mega yang berkapasitas 50-an ribu penonton. Festival ini akan berlangsung mulai tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus 2026. Ya, setelah kesuksesan tahun lalu yang mampu menarik lebih dari 100.000 penggemar, edisi 26 ini dipastikan akan lebih seru dan penuh aksi kelas dunia. Pertandingan juga menjadi pemanasan penting bagi para pemain sebelum memulai musim 2026-2027. Ya. Nah, jadi dicatat teman-teman semua ya yang senang sepak bola, ya teman-teman PMI yang suka sepak bola. Mumpung di Kai Tak ya, soalnya Kai ya. Tak. Seru. Pasti rame. Seru. Sam juga mungkin tertarik untuk datang? Enggak, saya enggak gitu fans. Nggak Sepak terlalu bola fans sama sebetulnya sepak saya, bola ya. kecuali Piala Dunia, Piala Dunia ya, aja tapi ya. Eropa, European Cup segala macam saya kurang. Karena lambat gitu, kita kemarin 3 jam loh. Ke dunia, aduh, baru Udah 1-0. terkantuk-kantuk nggak sih tuh Sam nontonnya sambil ngantuk-ngantuk nggak? Baru 1-0 ya tak? Yang pertandingan Inggris sama siapa tuh? Belgia ya Norwegia ya. Nah, itu seru tuh. 4-5 apa 4-6 itu. Iya. Waduh. Ya enggak. Oke, Sam, sebelum menutup kebersamaan saya mau membacakan lagi yang udah komen ini dari Arifin Nusantara. Arifin itu bilang kalau bangga melihat budaya Indonesia dipromosikan dengan cara yang menarik ke masyarakat Hong Kong. Terima kasih sudah komen. Ditunggu komen-komennya selanjutnya ya. Iya, mungkin saya ngomong sedikit dalam bahasa Kantonis ya enggak. 嗰啲香港觀眾啊，如果聽到或者睇到呢個節目咧，頭先咧我哋就講嗰個 Anambas 嘅 Island 好靚嘅地方。如果你中意 scuba diving 啊，或者好食好多海鮮啊，可以去 Anambas Island ya. Kira-kira Itu apa klik. nih? Ya, Aslinya. yang saya bilang yang senang makan seafood, ya nggak, beautiful island, ya nggak, blue water, ya silakan datang ke Anambas Island. Iya, tapi beli tiketnya sendiri-sendiri ya. Oke, ini karena Sam ngomongnya pakai bahasa Kantonis berarti yang datang-datang harus orang Hong Kong nih. Oke, Sam, nanti kita ketemu lagi bersama dengan para pendengar dan penontonnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong di minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.